Suzuki memang telah memutuskan untuk mundur dari ajang balap motor kasta tertinggi MotoGP. Sudah jelas faktornya karena finansial. Ajang balap MotoGP memang tidaklah murah, karena untuk Suzuki saja harus mengeluarkan biaya kurang lebih mencapai 20 juta euro atau sekitar 318 miliar. Angka yang luar biasa bagi pabrikan Suzuki. Dengan memutuskan untuk mundur dari ajang balap MotoGP, Suzuki akan menghemat anggaran perusahaan. Karena kita tahu Suzuki tidaklah sepesat dua pabrikan Jepang lainnya seperti Honda dan Yamaha. Tapi dengan mundurnya Suzuki dari ajang balap tertinggi MotoGP, Suzuki akan kehilangan platform besar untuk mempromosikan brand, nama besar, dan inovasi teknologinya. Bukan hanya itu, Suzuki juga akan mungkin kehilangan popularitasnya. Tapi Suzuki masih memiliki opsi untuk mempertahankan popularitasnya di kancah balap dunia, tentu dengan anggaran yang jauh lebih murah, yaitu balap kasta kedua World Superbike, suatu kompetisi balap yang tidak kalah populer dari MotoGP. World Superbike adalah kompetisi balap yang ideal bagi Suzuki, dikarenakan Suzuki memang pernah ikut kejuaraan World Superbike. Itu sebabnya bagi Suzuki untuk berkiprah di ajang World Superbike bukan hal yang sulit karena memiliki pengalaman. Hingga kini Suzuki masih terus mengandalkan GSX R1000R sebagai motor produksi massal untuk menyaingi tiga pabrikan Jepang pesaing terberat mereka, yaitu Honda, Kawasaki, dan Yamaha. Kendati begitu, nama Suzuki tidak lagi pernah turun penuh di Grand World Superbike sejak terakhir melakukan pada 2015. Setelah skuad pabrikan tim Suzuki All-Star Corona mundur pada akhir 2010, Suzuki diwakili Crescent Racing milik Paul Denning sejak 2011. Tetapi pada akhir musim 2015, Crescent memutuskan pindah pabrikan dari Suzuki ke Yamaha. Sejak saat itu, Crescent menjadi bagian dari Yamaha di World Superbike. Seperti Aprilia, Suzuki tidak lagi turun di World Superbike karena lebih memilih fokus ke MotoGP mulai 2015. Dengan budget yang terbatas, pabrikan asal Hamamatsu Jepang itu tidak mau lagi dibebani anggaran tinggi dengan turun di dua ajang sekaligus. Troy Corser merebut gelar World Superbike keduanya setelah 1996 pada 2005 di atas Suzuki GSX R1000K5, motor yang ikonik pada masa itu. Suzuki turun di World Superbike pada 1988 sampai 2015. Dalam kurun waktu tersebut mereka mampu merebut 32 kemenangan race serta masing-masing satu gelar juara dunia. Juara dunia konstruktor dan pembalap lewat Troy Corser pada 2005. Dari 24 race, 12 putaran World Superbike 2005 itu, Suzuki GSX R1000K5 yang ikonik itu milik tim All-Star Suzuki Corona Extra yang dibela Corser mampu mencetak 9 kali kemenangan, 11 podium kedua dan 6 podium ketiga. Suzuki sempat terpuruk sebelum akhirnya Suzuki bangkit pada 2010 saat Leon Haslam menjadi runner-up di atas GSX R1000 milik tim Suzuki All-Star. Adapun kemenangan terakhir Suzuki di World Superbike ditorehkan oleh Eugene Levert, susah bener namanya, bersama tim Falcom Kerseken Suzuki pada race 1 lomba pembukaan 2014 di Phillip Islands, Australia. Dari segi pengalaman, Suzuki untuk comeback ke World Superbike itu bukan hal yang sulit, karena menurut gua World Superbike adalah platform yang tepat untuk Suzuki mentas balap dunia agar Suzuki tidak kehilangan popularitasnya dan fans fanatiknya. Ya, tapi kita tidak tahu apakah itu akan terjadi. Kita nantikan saja, karena pengalaman saja juga tidak cukup, butuh motor yang terbaik.